Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk bertemu dan berkumpul di ruangan kelas ini. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik sekalian, sebelumnya perkenalkan saya Ahmadi Hasan, guru baru di Bimbel Bintang Pelajar ini bidang studi bahasa Indonesia. Kalau adik-adik SD kelas berapa? Kelas 2 ya, kelas 2. Baik, saya berasal dari Padang, Sumatera Barat, dan alamat saya di Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Tema 6 ya adik-adik. Ya, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Silakan adik-adik buka buku halaman pertama. Subtema 1, hewan di sekitarku. Di sana ada teks. Nah, kita lanjut halaman berikutnya. Teks yang sama, kita membaca terlebih dahulu. Jadi adik-adik dengarkan pembacaan teks dari Bapak. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran, tampak kupu-kupu terbang sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, sekarang adik-adik, ayo kita berdiskusi. Lingkarilah huruf kapital yang digunakan pada teks di atas. Maksudnya teks yang baru saja Bapak baca. Jadi, materi kita hari ini adalah huruf kapital. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, siapa yang tahu apa itu huruf kapital? Coba sebutkan nama terlebih dahulu. Dimas. Apa itu huruf kapital, Dimas? Huruf besar? Ya. Betul ya. Huruf kapital itu disebut juga huruf besar. Cuma dalam ilmu bahasa Indonesia, istilah yang lebih tepat untuk penggunaan huruf itu adalah kapital dan non kapital. Non kapital. Mengapa? Karena terkadang ada huruf yang penulisannya saja yang besar, padahal itu hurufnya kecil. Coba adik-adik perhatikan. Ini huruf apa? Ya, huruf A. Kalau ini? Ya, huruf A juga. Manakah yang lebih besar, ini daripada ini? Nah, besar ini. Tetapi apakah ini huruf kapital? Bukan. Inilah yang huruf kapital. Jadi, huruf kapital yang lebih tepat digunakan dalam istilah bahasa Indonesia. Besar, kecil itu hanya dari segi ukuran. Kita belajar tentang penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital biasa digunakan di awal kalimat. Jadi adik-adik, jika adik-adik ingin memulai menulis sebuah kalimat, awalilah dengan huruf kapital.
awal kalimat itu ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital biasa digunakan untuk awal nama orang. Sebagai contoh tadi saya bernama Ahmadi. Itu huruf awal nama orang ditulis kapital. Contoh lain tadi Dimas, nama orang juga ditulis awalnya dengan kapital. Yang ketiga, huruf kapital biasa digunakan untuk nama hari dan bulan. Sebagai contoh, sekarang hari apa adik-adik? Ya, hari Sabtu. Huruf awal nama hari ditulis kapital. Bulan sekarang ya Januari. Awal nama bulan ditulis kapital. Nah, untuk sementara cukup 3 poin ini dulu. Huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, awal nama orang dan nama hari serta nama bulan. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Jadi adik-adik tandai huruf kapital yang digunakan pada teks. Apakah adik-adik sudah tahu mana saja huruf kapital yang ada di dalam teks? Coba, siapa lagi? Oh ya, Hibban. Yang mana Hibban? Lani dan Siti. Oh ya, Lani dan Siti. Lani, Siti. Mengapa L dan S di sini ditulis kapital? Ya, karena awal nama orang. Betul ya. Jadi huruf kapital digunakan untuk awal nama orang. Kemudian siapa lagi yang mau? Ya, bulan coba. Ya, di kebun belakang rumah. Di kebun belakang rumah. Di kebun. Ya, ini mengapa ditulis kapital bulan? Betul, karena di awal kalimat. Makanya ditulis dengan huruf kapital. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Bintang, coba perhatikan, bunga-bunga bermekaran tuh B-nya tulis kapital. Di bawahnya tampak kupu-kupu, T-nya juga kapital. Begitu seterusnya. Jadi adik-adik, coba sekarang kita hitung ada berapa huruf kapital yang ada di dalam teks ini. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah ketemu semua? Yang pertama L pada Lani, yang kedua S pada Siti, yang ketiga L lagi pada Lani, yang keempat D pada Di, yang kelima L pada Lani, yang keenam B pada bunga, yang ketujuh T pada tampak, yang kedelapan T pada kata tidak, yang ke-9 L pada kata Lani, yang ke-10 D pada kata di, dan yang terakhir L pada kata Lani. Jadi ada 11 huruf kapital yang terdapat di dalam teks. Sekarang kita berlatih menjawab pertanyaan sesuai teks yang telah adik-adik dengarkan tadi. Perintahkan untuk menggunakan huruf kapital dengan benar. Kita jawab pertanyaan pertama. Hewan apa saja yang dipelihara Lani? Coba Dimas, berdasarkan teks yang sudah Bapak baca tadi, hewan apa saja yang dipelihara Lani? Ayam. Apa lagi? Kelinci. Oh iya, betul. Jadi hewan yang dipelihara Lani itu adalah
ayam dan kelinci. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, di manakah letak kandang ayam Lani? Coba Bintang, di manakah letak kandang ayam Lani? Bisakah Bintang menemukan jawabannya? Di kebun belakang rumah Lani. Nah, di sana tumbuh berbagai tanaman bunga. Nah, tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Jadi letak kandang ayam Lani tidak jauh dari taman bunga di kebun belakang rumah Lani atau di kebun belakang rumahnya. Itu ya adik-adik. Nah, Bapak rasa untuk saat ini kita cukupkan materinya. Latihannya juga sudah selesai ya. Apakah adik-adik ada pertanyaan? Sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat dan bisa adik bawa pulang sehingga bertambahlah ilmu adik-adik. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Kita akhiri pelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.